Ya, kita lanjutkan ke hitungan ilustrasi yang kedua, di mana teman-teman tadi sudah mempelajari flat rate. Yang kedua di sini adalah annuity rate. Secara nama annuity adalah annual, tahunan. Kalau flat rate tadi adalah angsuran dibayarkannya adalah bulanan, di mana yang namanya debitur mengembalikan uang kepada perbankan per bulan, pokok beserta bunganya. Kalau annuity di sini adalah dikembalikannya adalah bisa tahunan, bisa juga bulanan pada dasarnya. Tapi hitungannya adalah dibuat dalam tahunan, setahun kan. Kurang lebih seperti itu. Bisa tahunan, bisa juga bulanan. Tapi hitungannya ada tahunan yang nanti dibuat adalah ilustrasinya bulanan. Di sini ada ilustrasi kasus di mana ada Aisyah dengan Bank Aceh sama tingkat pinjamannya masih sama 20 juta. Jangka waktu yang ditetapkannya adalah 5 tahun. Kemudian suku bunganya yang ditetapkannya ada 12%. Kurang lebih sama di sini ada 3 data yang teman-teman peroleh. Kemudian hitunglah jumlah per bulan di sini. Kebetulan untuk annuity rate di sini, teman-teman, ada 2 rumus. Yang pertama adalah A sama dengan M kali I per sekian-sekian. Di mana jika teman-teman memasukkan rumus yang di atas di sini, A sama dengan M kali I per 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N. Di sini diperhatikan ya, bukan min N, tapi diperhatikan pangkat min N. Pangkat min N, yang N di sini. Mohon maaf, yang pangkat min N di sini. Kemudian hasil yang akan kalian peroleh jikalau nanti kalian memasukkan rumus yang di atas di sini, kurang lebih adalah hasilnya nanti di sini. Yang jumlah 33 sekian sekian sekian. 33289167. Kemudian rumus yang kedua adalah untuk mencari yang bulanan. AB adalah angsuran bulanan. A plus 12. A-nya sudah ketahuan tadi 33289167 dibagi 12. Hasilnya adalah kurang lebih di sini ada 27774,097,32. Jadi total angsuran bulanannya tahunannya adalah 33289 sekian. Sementara jika diangsur selama bulanan selama 5 tahun kurang lebih angkanya adalah di kisaran 2,7. Dapat dipahami ya. Artinya ada 2 rumus yang nanti kalian masukkan berdasarkan data sehingga nanti kalian ketemu angka sekian. Untuk angsuran bulanan di sini sebenarnya hanya penghias saja. Karena yang nanti akan pola perhitungannya berubah adalah di tahun sampai dengan saldo akhir pinjaman di sini. Sementara untuk angsuran bulanan di sini kecenderungannya selama 5 tahun 5 tabel. Karena dibuat tahunan 5 tabel ini sama. Dibuatnya 2774097. Sementara bagaimana sih nanti kalian akan mengisi sisanya di sini? Kurang lebih gambarannya adalah seperti itu. Asumsinya oke, teman-teman sudah ketemu angka yang 3328916783. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah sama seperti yang sebelumnya. Teman-teman harus mencari bunga 14.400.000. Di mana sih 14.400.000? Sama saja sih dengan yang sebelumnya tadi. Karena tingkat suku bunga yang ditetapkannya adalah 12% dan di sini adalah tahunan, bukan bulanan, berarti polanya tidak ada lagi yang dibagi 12. Tidak ada lagi angka yang dibagi 12 polanya. Yakni langsung saja karena dibuatnya adalah tahunan, tidak perlu 12% dibagi 12, angka 12% tersebut langsung dikalikan angka 120 juta. Ketika kalian mengalihkan angka tersebut, hasilnya pasti kurang lebih akan menemukan angka 14.400.000.
Maka ini adalah tingkat suku bunga yang sudah ditemukan. Ya, tingkat suku bunga yang sudah ditemukan dalam tahun pertama. Diingat lagi, diperoleh dari mana adalah 12% dikali 120 juta. Sama pokok dari mana? Ya udah, sama pokoknya adalah jumlah dikurangi bunga sama dengan pokoknya 18 sekian. Oke, dapat dipahami ya. Jumlah kurangi bunga sama dengan pokok 1889. Kemudian kita lihat lagi di ilustrasi tabel di annuity. Di sini lihat di angsuran bulanan sama ya, ini tidak ada perubahan terus sama tiap hitungan selama 5 tahun. Nah, di sini tadi hitungan sudah ketemu sampai di sini ya, sampai dengan tahun pertama. Di tahun kedua sama polanya 101 diperoleh dari mana? Yakni 120 dikurangi pokok 18 sama dengan 101, atau mau masukin saldo akhir dipindahin saldo awal, boleh, mangga, silahkan. Polanya kurang lebih sama seperti itu. Nah, untuk yang annuity rate di sini, kalian masukkan rumus lagi di tahun kedua, asumsinya di annuity rate sama jumlahnya ketemu lagi angka 33289 karena di sini ada pedoman di annuity rate. Untuk jumlah tetap. Nah, untuk bunga turun, untuk pokoknya naik. Kurang lebih gambaran seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Angkanya adalah sama karena dalam asumsi aturannya adalah tetap. Artinya jumlahnya tetap. Nah, yang jelas berubah adalah di sini adalah bunganya. Di mana bunganya mengalami penurunan. Simpelnya diperoleh dari mana angka bunga di sini? Kalau tadi 14.400.000 diperoleh dari mana? 120 juta dikali 12%. Kalau angka di sini dari mana 12 juta sekian? Ya, betul. Diperoleh dari angka yang 101 juta sekian di saldo awal dikali 12% bunganya sudah ditetapkan. Seperti yang bisa kalian lihat di rumus di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada 101, sekian dikali 0,12 atau 12%. Temulah angka sekian. Pokoknya dari mana? Ya sama aja kayak tadi. Jumlah dikurangi bunga sama dengan pokoknya sekian. Kalian lakukan pola yang sama sampai dengan pola tabel yang selanjutnya. Oke, itu adalah di annuity rate. Kemudian kita lanjut lagi ke yang ketiga. Di sini ada istilahnya adalah effective rate. Nah, effective rate di sini polanya adalah yang paling sering digunakan dalam dunia perbankan. Kita coba lihat di ilustrasi kasusnya seperti apa. Tadi sudah ada flat rate, kemudian ada annuity rate, selanjutnya adalah effective rate. Untuk effective rate di sini ada ilustrasi kasusnya sama saja hampir dengan sebelumnya. Ada 120 juta, ada 20 bulan yang ditetapkan, ada bunga 12% per tahun effective rate. Dan angsuran dilakukan setiap bulan. Lebih seperti apa nanti hasilnya. Di sini ada juga rumusnya. Silahkan teman-teman catat rumusnya, masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Ya, angka-angkanya ke dalam rumus. Yang kasih keterangan tambahan oleh saya adalah di sini M kali I per 12. Bukan M dan I-nya per 12, tapi hanya I-nya saja. Jadi M dikali I yang sudah dibagi 12. Polanya sama juga sama I yang dibagi 12 yang di bawah di sini. Ya, teman-teman kemudian menghitung, kemudian hasilnya kurang lebih hasil hitungan teman-teman akan ketemu di tabel effective rate di sini. Kurang lebih ada angkanya nanti adalah 6,49838. Jika teman-teman memasuki angkanya di rumusnya sudah betul. Nah,
Ketika rekan-rekan sudah menemukan angka di sini, berarti sama dengan pola sebelumnya, tinggal mencari di mana sih bunganya berapa, kemudian pokoknya berapa. Teman-teman sudah ketemu jumlahnya 6649,838. Saya rasa tidak perlu diilustrasikan perhitungan lagi, teman-teman pasti sudah tahu di mana sih 1.200.000. Ya, betul. Karena tingkat suku bunganya adalah 12%, kemudian jangka waktunya adalah 12 bulan, 12% dibagi 12, 1%, 1% dikali 120 juta, bunganya adalah 1.200.000 per bulan. Pokoknya ketemulah sisanya adalah 5.449.838. Ini untuk bulan pertama. Kita coba lihat ilustrasi untuk bulan yang kedua. Nah, di sini kita sudah tadi sampai bulan pertama ya. Kemudian rekan-rekan lanjutkan sampai ke bulan kedua. Masukkan dulu saldo awal dari mana? 114 sekian, 120 dikurangi 5.449 di pokok yang bulan pertama, ketemulah saldo awal 114.550. Gitu. Nah, polanya dilakukan dengan hal yang sama untuk di bulan kedua di sini. Berarti nantinya ini angkanya juga sama, jumlahnya juga sama. Jadi tidak perlu lagi ada perhitungan di effective rate di sini. Kalian sudah menghitung di awal tadi karena kita lihat hukumnya di sini. Untuk effective rate jumlahnya tetap. Artinya jumlah tetap, bunganya turun, kemudian pokoknya naik, kurang lebih mirip dan sama dengan yang annuity hukumnya untuk effective rate di sini. Jadi ketika teman-teman sudah ketemu ini berlaku untuk semua di akhir. Untuk effective rate, kalian sudah ketemu bunga dari mana 1,14550,162. Kalau tadi 1% dikali 120 juta, kalau sekarang 1% dikali berapa? Ya, betul. Dikali 114.550. Karena saldo awal pinjamannya adalah sekian. Yang sudah berubah. Ketemu angka sekian, pokoknya ya udah tinggal kurangi saja. Lanjutkan pola yang sama sampai dengan terakhir. Saldo akhir pinjaman, hati-hati diingatkan kembali saldo akhir pinjaman adalah dari mana? Saldo awal dikurangi pokok. Seperti rumusnya. Ya, saldo awal dikurangi pokok. Ketemulah saldo akhir pinjaman. Hati-hati jangan sampai dikurangi jumlah. Jangan sampai salah lagi. Oke, diperhatikan itu. Dan yang terakhir adalah sliding rate. Untuk sliding rate di sini agak sedikit berbeda dan unik dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kalian memasukkan rumus dan semua kemudian ketemu hasil dan itu digunakan untuk tabel bulan pertama. Untuk sliding rate di sini, perhitungan di sini ada dua, digunakannya untuk tabel yang kedua. Ilustrasinya hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, ada 120 juta, ada tingkat suku bunganya 12%, kemudian ada jangka waktu bulannya adalah 20 bulan. Nah, pertama-tama kalian memasukkan angka rumus yang pertama di sini, AP sama dengan M dibagi N di sini. Kalau teman-teman memasuki angka masukkan angka yang di sini, angsuran pokok ya, M kurang bagi N, kurang lebih nanti angka yang akan kalian temui adalah di 6 juta. Nah, karena lihat rumusnya lagi diperhatikan. AP. Untuk sliding rate di sini kita lihat lagi hukumnya. Nah, sliding rate di sini karena pokoknya tetap justru bunganya turun, jumlahnya turun. Untuk sliding rate di sini, sliding polanya menurun, berarti bunganya yang turun. Pokoknya tetap. Ketika teman-teman ketemu angsuran pokok, M adalah total kredit 120 juta, dibagi N, jangka waktunya adalah 20 bulan, maka ketemulah angka 6 juta di sini. Dan ini berlaku. Kok di sini semua sampai dengan bawah. 6
juta. Oke, sudah ketemu pokok. Kemudian yang selanjutnya kita lihat lagi rumus. AB angsuran per bulannya. Tadi ini angsuran pokoknya, ini angsuran bulan per bulannya. Berarti angsuran per bulan di sini adalah angsuran bunga. Pokok bunga maksud saya, bukan bulan, angsuran bunga. I kali 1 per 12 dikali M dikurangi AP. Ketika kalian memasukkan rumus di sini, yang akan kalian ketemukan ada nilainya di sini justru. 1.140.000. Bukan yang angka awal 1.200.000. Kalau 1.200.000 tidak perlu dipertanyakan lagi, hampir sama dengan yang sebelumnya. 1% dikali 120 juta. Angkanya adalah 1.200.000. Sementara untuk yang bulan kedua, 1.140.000, kalian tinggal memasukkan rumus yang di sini berarti. Yang tadi. Ya, nah, sini AB angsuran bunga sama dengan sekian-sekian. Angkanya di situ akan ketemu 1.140.000 gitu. Jadi polanya adalah dilakukan secara menurun dengan rumusnya, karena untuk yang bulan pertama bunganya adalah tetap 1.200.000 sama dengan perhitungan sebelumnya. Sementara untuk bulan kedua kalian di sini temukan angka 1.140.000. Karena simpelnya di sini M. Ada keterangan di sini AP, ada keterangan di sini ya. Nanti ada pola yang dilakukan secara menurun. Ya, kalian akan menemukan nanti di sini yang akan berubah-ubahnya nanti adalah data di sini adalah data M. Angsuran pokok. Karena angsuran pokoknya secara tidak langsung nanti akan menurun. Karena di bulan awalnya 120 juta saja, di bulan selanjutnya dia akan menurun secara bertahap. Kalau di bulan 1 kita lihat ke tabel. Ya, seperti ini. Kalau di bulan 1 ada 120 juta, di nanti yang di bulan kedua ada 114 juta. Di mana 1.140.000 ini acuannya adalah ke 120 juta. Di yang pastinya nanti di sini ya, yang di sini di sini 1080 acuannya adalah ke saldo awal pinjaman 114 juta. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Saya rasa ilustrasi di sini ada kelebihan, ada kekurangannya, dan yang terpenting adalah kalian mencoba dan kita lanjutkan diskusi, dan jika ada pertanyaan boleh di media e-learning ataupun di WA group. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.